Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kusnanto di NIM PAI 18130021 Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia di Kampus Parung, Kampus B. Di sini saya akan memaparkan proposal ataupun penelitian saya yang berjudul membangun kesadaran masyarakat untuk sedekah sampah sebagai modal pemberdayaan dan kebersihan lingkungan Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, di tempat tinggal saya sendiri. Adapun penelitian ini yang dilaksanakan ataupun deskripsi lokasi itu di Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Di sini itu di desa ini memiliki 5 dusun, yaitu yang pertama Dusun Susukan, kemudian Dusun Parakan Jati, yang ketiga Dusun Duren Baru, keempat Dusun Poncol, dan yang terakhir Dusun Warung Jambu. Pada proposal yang saya susun ini, yang pertama itu saya menyusun kerangka teori dan kajian relevan. Kerangka teori yang saya susun meliputi ada 3 bagian. Yang pertama itu membangun kesadaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Yang kemudian kerangka teori yang kedua itu kebersihan lingkungan. Yang ketiga itu kerangka teorinya itu tentang sedekah sampah. Kemudian yang berikutnya yang B itu kajian relevan. Kajian relevan ini saya susun dengan variabel kuncinya. Yang pertama, yang A itu kesadaran untuk sedekah sampah, itu masuk ke dalam variabel X. Kemudian yang B, pemberdayaan dan kebersihan lingkungan, itu merupakan variabel Y. Yang berikutnya saya susun metodologi penelitian. Yang pertama itu ada Yang pertama A itu desain penelitian, ada 3 bagian, yaitu saya menyusun metode penelitian, objek penelitian, model penelitian. Kemudian yang B definisi variabel penelitian, yaitu definisi variabel penelitian, kemudian operasionalisasi variabel penelitian. Kemudian yang C tempat dan waktu penelitian, yaitu tempat penelitian itu di Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kemudian waktu penelitian saya ambil jam 8 sampai jam 4 karena waktu yang efektif itu adalah waktu misalnya dari pagi dari jam 8 sampai dari jam 4 sampai ke jam 4. Kemudian yang D etika penelitian, kemudian yang E teknik atau prosedur pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan data, kemudian prosedur analisa data, yang berikutnya pemeriksaan keabsahan data. Yang selanjutnya yaitu saya menyusun implementasi PAR. Meskipun dalam suasana pandemi, kegiatan partisipasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa ataupun peneliti melakukan strategi praktek di lapangan dengan menggunakan metode PAR atau partisipasi action research. Penelitian tindakan kegiatan ini diawali dengan merencanakan terus melakukan tindakan ataupun aksi dan evaluasi dari hasil penelitian yang saya lakukan. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa melakukan observasi dengan tetap memperhatikan sebuah petunjuk protokol kesehatan dari pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah penelitian di Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Meskipun masih berbentuk praproposal dan belum diberikan surat izin dari manusia ataupun belum mendapatkan surat izin, namun mahasiswa berusaha profesional dan selalu mengedepankan kode etik dalam penelitian dengan melakukan observasi, penelitian, dan evaluasi. Selanjutnya, banyaknya aktivitas masyarakat yang berdampak buruk pada kualitas lingkungan serta kepedulian masyarakat yang rendah akan kebersihan dan kesehatan lingkungan, seperti lingkungan yang tidak terawat, kumuh, dan kotor, akan berdampak pada perkembangan bakteri dan virus. Apalagi pada masa sekarang yaitu masa pandemi ataupun banyaknya virus corona yang mengakibatkan masyarakat menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit. Kondisi ini jelas akan menghambat pada sebuah konsep pembangunan lingkungan yang sedang dijalankan di Desa Susukan, seperti pengembangan di bidang manajemen pendidikan, kemudian kebudayaan maupun agama. Oleh karena itu,
Kita harus memulai dari hal yang terkecil dan harus memulai dari lingkungan terdekat dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, sehingga diharapkan Desa Susukan, Kecamatan Bojong Kabupaten Bogor menjadi lingkungan yang bersih dan masyarakat yang sehat. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu kesimpulan. Jadi pada proposal yang saya susun ini ada kesimpulannya. Yang pertama, PAR itu adalah Participatory Action Research. Itu merupakan metode riset yang dilakukan secara partisipasi oleh peneliti dengan tujuan untuk mendorong masyarakat melakukan hal-hal yang lebih baik sesuai dengan istilah Participatory Action Research mempunyai 3 pilar, yaitu metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Dengan demikian, PAR merupakan sebuah metode penelitian yang dilaksanakan dengan mengacu pada sebuah konsep metodologi riset, metodologi riset tertentu yang bertujuan untuk mendorong aksi secara transformatif dan partisipasi dari masyarakat serta melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu untuk melakukan participatory action research secara efektif dan efisien. Yang berikutnya itu membangun kesadaran masyarakat untuk sedekah sampah sebagai model pemberdayaan dan kebersihan lingkungan. Merupakan suatu program ataupun ide gagasan untuk mengajak kepada seluruh masyarakat dan semua elemen serta kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kebersihan dan kesejahteraan lingkungan. Pada program ini bukan hanya mengajak, akan tetapi menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih baik. Pada program ini penelitian menggunakan metode PAR ataupun Participatory Action Research, yaitu sebuah penelitian yang mempunyai 3 pilar, yaitu metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi evaluasi. Kemudian program kerja yang dilakukan. Program kerja yang dilakukan ini menghasilkan kesadaran masyarakat untuk bersedekah, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan. Ide serta gagasan ini menumbuhkan semangat terhadap masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan kepada orang yang membutuhkan, sehingga program ini mampu meningkatkan atau memberikan serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, sebagai acuan atau referensi bagi penelitian berikutnya. Itu saja yang bisa kami paparkan dari proposal penelitian kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.